Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala berkata, kalau kita sudah meyakini nama yang pertama ini yaitu Allah, selanjutnya kita berusaha agar bisa menjadi Abdullah atau hamba Allah, supaya kita dapat bagian dari nama ini. Kalau kita hanya tahu nama tetapi belum menjadi hamba Allah, tidak berpengaruh pengetahuan kita ini. Orang kafir juga mengetahui bahwa nama Tuhannya orang Islam adalah Allah. Yang disuruh bukan sekedar tahu, tetapi berusaha untuk menjadi Abdullah atau hamba Allah. Bagaimana sosok atau figur hamba Allah yang sebenarnya? Selanjutnya Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala berkata, untuk menjadi seseorang hamba Allah yang sebenar-benarnya, yaitu ada 4 syarat. Pertama, la yara ghairallah, artinya ia tidak melihat akan selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya semua yang dilihat membuat ia ingat bahwa itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa menerapkan yang satu ini, maka kita sudah mendapat banyak manfaat. Di antaranya adalah pertama, ikhlas. Kalau kita semua masih melihat yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, akan sulit untuk dapat ikhlas ini. Yang kedua, bisa mengendalikan marah. Artinya kita marah kalau dituntut untuk marah. Dalam salah satu hadis disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah marah karena membela diri beliau sendiri, namun beliau akan marah kalau berkenaan yang dilanggar itu undang-undang Allah Subhanahu wa taala, dan beliau jauh sekali dari sifat dendam. Kedua, wala yaltafitu illa ma siwallah, artinya ia tidak menoleh kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Yakni artinya dalam bertindak, berkata-kata, berpakaian, dan dalam keadaan apapun yang diperhatikannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dilakukannya atau diperbuatnya, apabila Allah Subhanahu wa taala sudah meridai, tidak peduli ia dengan orang lain. Ketiga dan keempat, wala yarzu wala yakhafu illa iyyah, artinya ia tidak mengharap dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dalam keadaan apapun dia cuma berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ia takut kepada sesuatu selain Allah, pastilah takutnya itu sesuai dengan yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya menghindari dari ular-ular yang berbisa, singa, dan apapun yang dianggap membahayakan. Kemudian agar kita mendapatkan bagian dari nama Allah ini, maka kita harus melakukan 4 syarat tadi. Seberapa besar kita bisa menerapkannya itu semua dalam diri kita, sekadar itulah bagian yang kita dapatkan. Dan hanya Rasulullah SAW sajalah yang mendapatkan seluruh bagian dari nama Allah ini, dan yang menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.